Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Berpanjaitan. Saya dari kelas 4501 dengan NIM 6705213042. Di sini saya akan mengerjakan tugas Cisco. Sebelum kita melakukan projectnya, kita mengisi user profile dulu. Pertama nama Rizky Berpanjaitan. Emailnya email yang telah terdaftar di Cisco atau email yang digunakan untuk Cisco saat ini. gmail.com kelas 4501 NIM 6705213042. Oke. Setelahnya kita cek dulu di sini apakah ini completionnya masih 0%. Berarti saya mau mulainya dari awal. Untuk yang dipersiapkan di sini yang pertama adalah tabel. Fungsi tabel ini adalah untuk mengetahui prefix atau slash. Karena di sini menggunakan slash 24 dan menggunakan host yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel pada Excel untuk mempermudah pengerjaan. Di sini kita tulis sesuai dengan yang ada di Cisco, remote site, SW, remote site untuk router, SW untuk switch, user 1 untuk PC ataupun komputer. Kalau untuk ini host yang telah ditentukan 27, 25, 14, 8, dan juga kalau untuk dua host ini adalah untuk wappling. Untuk pada project ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena kita hanya konfigurasi Gigabit Ethernet 00 dan 01. Oke, selanjutnya di sini diketahui untuk 27 host, IP-nya adalah 172 31 103 0. Sebelumnya kita cari dulu, ini untuk 27 host, kita menggunakan tabel ini, 27 host, itu kita tentukan dia berada di prefix atau slash keberapa. Cara menentukannya yaitu kita melihat usable host-nya. Usable host-nya di sini adalah 30. Kenapa 30? Karena dia host-nya adalah 27. Kenapa nggak 14? Kalau 14 dia tidak cukup, berarti kurang 13 host lagi. Kalau 62 maka dia berlebihan. Karena ini yang mendekati ke 27, maka kita menggunakan prefix 27. Untuk mencari, kita tulis dulu di sini prefixnya 27. Kalau untuk 25 host, sama kayak tadi, kalau 14 dia terlalu kecil, kalau 62 berarti dia terlalu banyak. Lanjut, kalau 14 host, usable host-nya adalah 14 dengan prefix 28 sama, maka kita mengetikkan 28. Kalau 8 host, karena kalau menggunakan 6 terlalu sedikit, maka yang lebih mendekati dan tidak kekurangan adalah prefix 28. Nih, untuk wamlingnya atau yang 2 host, kita menggunakan prefix 30 karena usable host-nya pas 2. Nanti di sini slash 30. Oke, selanjutnya kita mengisi subnet max. Untuk subnet max-nya sendiri sudah ditentukan. Di sini kita melihat tabel net max. Kalau untuk 27 itu adalah 255, 255, 224. 255, 255, 255, 224. Kita kopikan aja.
Kalau untuk 28 dia 255, 255, 255, 240. 255, 255, 255, 240. Ini 28 ya. Oke, ini kita kopikan aja. Kalau untuk 2 host, prefix 30 yaitu 255, 255, 252. 255, 255, 255, 252. Nah, setelahnya kita mencari versible. Untuk mencari versible, caranya adalah dengan menambahkan 1 pada oktat terakhir ini. Di sini 0, maka kita tambahkan 1. Jadi di sini 172, 31, 103, yang tadinya 0 ditambahkan 1 menjadi 1. Untuk class usable-nya, tadi kan di sini untuk prefix 27, usable host-nya adalah 30. Nih, usable host-nya adalah 30. Maka kita tambahkan 0 ditambah 30. Maka di sini adalah 172, 31, 103, 30. Untuk broadcasting-nya sendiri, kita tambahkan sama seperti mencari versi usable, tetapi bedanya versi usable menggunakan network, kita menggunakan last usable. 30 ditambah 1. 103, 31. Yang saya gunakan saat ini adalah cara mudahnya. Kalau untuk cara hitung-hitungannya ada, dan juga ada kalkulatornya di Google. Mungkin teman-teman biar lebih mudah bisa menggunakan kalkulator yang di Google. Nah, setelah kita dapat ini broadcasting-nya, untuk mencari network pada host 25 host, kita tambahkan saja tambah 1 pada oktat terakhir nih. Maka 172, 31, 103, 31 ditambah 1 berarti 32. Oke, ini juga sama kayak tadi. 172, 31, 103, 33. Nah, untuk ini tadi prefixnya 27 berarti 30. Berarti 30 ditambah 32 adalah 62. 62. Nah, kita copy aja. Ini kita buat jadinya 63. Ini kita copy lagi. Ini kita buat jadinya 64. Ini kita copy lagi. Ini kita buat jadinya 65. Nah, untuk ini 64. Untuk prefix 28, usable host-nya adalah 14. Maka kita tambahkan 14 ditambah 64, yaitu 78. Nah, untuk broadcasting-nya kita copy caranya kayak tadi. Ditambahkan 1 berarti menjadi 79. Nah, ini kita copy. Tadi yang 79 ditambah 1 berarti ininya menjadi 80. Nah, untuk ini kita copy berarti jadinya 81. 80 ditambah 1. Selanjutnya untuk usable host-nya, karena usable host-nya tadi 14 pada prefix 28, maka 80 ditambah 14 adalah 94. Kalau untuk 3 oktat ini nggak usah diubah karena kan sama IP-nya. Selanjutnya, untuk broadcasting sama kayak tadi, kita tambahkan 1 menjadi 95. Nah, untuk ini kayak tadi, ini kita copy aja. Kita ubah ini 95 ditambah 1 menjadi 96. Pada Wemlink ini berbeda kayak dari 27 host sampai 8 host. Ininya sama, nggak ada yang ditambah. Cara cepatnya, ini 97. 96 ditambah 2 berarti 98. Ini kita copy, berarti ini 99. Nah, setelah kita dapat ini,
Kita buat dulu di rata tengah. Setelah ini kita dapat, selanjutnya kita mengisi pada tabel di atas, yaitu pada remote site 1 atau pada router 1. Untuk router 1, kita menggunakan IP-nya adalah first usable. Kita lihat dulu pada project-nya. Untuk remote site 1, dia terhubung ke 27 host sebagai Gigabyte Ethernet 0. Ini Gigabyte Ethernet 0 dan 25 host yaitu sebagai Gigabyte Ethernet 01. Maka first usable-nya kita copy aja. Kita copy dua-dua. 27 host dan 25 host. Nah, untuk SO atau web link-nya nanti kita menggunakan first usable yang 97. Sebentar. Oke. Ini 97. Nah, untuk remote site 2 kita tahu tadi remote site 2 ini dia terhubung ke 14 host dan 8 host. Yang dimana untuk Gigabyte Ethernet 00 itu terhubung ke 14 host dan 01 terhubung ke 8 host. Maka kita copy langkahnya kayak tadi. Oke. Copy. Sudah. Kalau untuk SO pada remote atau router 2 kita menggunakan last usable. Setelahnya kita copy subnet max-nya aja. Ini di copy di sini. Ini di sini. Nah, karena polanya ini sama, prefixnya 272728. Bukan, salah ini. Ini subnet max-nya ini. Nah, kalau ini berarti kita copy lagi. Ini kita copy ke sini. Kalau untuk subnet max-nya ini sendiri, teman-teman bisa melihat di tabel, itu sudah ditentukan pada kolom net max. Semisal pada prefix 27, 255, 255, 224. Nah, untuk SW, kalau untuk SW kita caranya adalah, cara mudahnya, kita copy aja ini untuk remote site. Karena kan SW ini misal pada SW1. Nah, jadi caranya adalah kita copy ini dua. SW2 karena SW1 kan terhubung ke ini tadi, ke 27 host. Berarti kita pakai IP yang ini, first usable-nya tadi ini. Kan urutannya sama, karena urutannya sama kita copy langsung dua-dua. Ini tadi urutannya juga sama, kita copy langsung dua-dua. Dia terhubung ke 27 dan 25, 27 host, 25 host. Ini ke 14 dan 14 host, 8 host. Sudah. Kalau sudah segini, udah begini, jangan lupa kita di belakangnya itu kita tambahin dengan 1. Semisal ini 1, berarti 1 ditambah 1 menjadi 2. Ini 33. 33 ditambah 1 menjadi 34. 65. 65 ditambah 1 menjadi 66. 81 ditambah 1, 82. Apabila sudah, kita copy saja subnet max-nya. Subnet max-nya ini prefix-nya 27, ini prefix 28. Nah, selanjutnya kita kalau untuk usernya, kita menggunakan IP dari last usable dari semua host. Dari 4 sampai 8 host. Ini kita copy aja, kita masukkan di sini. Nah, berarti untuk subnet max-nya kita copy aja ini 2.
Nah, pastikan bahwa IP address yang teman-teman sudah buat itu sesuai, karena akan sangat berpengaruh ketika kita untuk mengkonfigurasi pada nantinya. Selanjutnya kita hanya membuat default gateway. Kalau untuk router sendiri tidak menggunakan default gateway. Default gateway digunakan untuk switch dan juga user ataupun komputer pada project ini. Untuk melakukan default gateway-nya, cara mudah dan cepatnya, sebenarnya kita hanya tinggal mengcopy ini, terus kita pindahkan ke sini. Kenapa saya katakan tinggal di copy? Karena kan ini sebenarnya 172.31.103. Karena biasanya kalau default gateway-nya itu pada oktat terakhirnya ini adalah bernilai 1. Jadi semisal 192.31.103. Berarti oktat terakhirnya itu adalah bernilai 1. Ataupun di bawah dari IP yang ini. Cara mudahnya begitu. Selanjutnya, untuk default gateway yang ini berarti kita pakai ini. Nah, ini sama kayak tadi. Kita tinggal copy aja ini 4. Kita kopikan ke bawah. Pastikan teman-teman bahwa IP-nya sudah pas sesuai yang telah ditentukan pada Cisco agar tidak ada kesalahan. Kita coba cek 81653331. Oke. Kalau udah gini, kalau dari saya sendiri, saya akan mewarnainya. Kenapa diwarnain? Untuk lebih mempermudah dan untuk mempercantik tampilan. Oke, selanjutnya kita warnain dulu. Ini setelahnya, nah, setelah jadi begini, kita tinggal melakukan konfigurasi pada Cisco. Dah. Sebelumnya kita lihat dulu pada activity. Untuk perintahnya itu tadi kita disuruh membuat tabel. Kita sudah buat tadi pada Excel. VLAN 1 ini SW udah kita buat tadi. Untuk perintah selanjutnya adalah membuat, ini tadi sudah kita buat juga, yaitu selanjutnya pada part 3 adalah konfigurasi IP addressing on the remote site 1. Berarti kita melakukan konfigurasi pada router pertama. Untuk melakukan konfigurasi, pertama kita enter dulu ini, baru kita tekan N, yaitu enable. Atau kita boleh membuat N, terus kita tap, maka dia akan jadi enable. Setelahnya kita masuk ke menu config dengan cara conf tab T terminal kemudian enter. Setelah masuk ke menu config ini, maka kita masuk ke interface untuk memasukkan dari si IP dari router itu yang telah kita buat tadi di Excel. int, kemudian kita tap interface. Karena kalau di router itu ketika menghubungkan router dengan switch, dia menggunakan port gigabyte, bukan menggunakan port fast ethernet. Jadi kita menggunakan di sini G, kemudian kita tap gigabyte ethernet. Pertama yang kita lakukan konfigurasi adalah gigabyte ethernet 00. Maka kita buat 0/0. Selanjutnya kita enter.
Setelah masuk menu config garis if, maka kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address sesuai yang sudah di Excel tadi. Untuk 00 adalah 172.31.103.1. 172.31.103.1. Jangan lupa kita masukkan subnet box-nya tadi 255, 255, 255, 224. Kita besarin dulu ini, kita lebarin. 172, 131, 103, 11, 255, 255, 224. Oke, kemudian kita enter. Setelahnya, jangan lupa teman-teman semua untuk melakukan no shutdown agar tidak terjadi kegagalan. Dengan melakukan perintah no sh, kemudian kita tab. Kemudian enter. Kemudian enter lagi, kita exit. Keluar kita dari menu config if. Udah. Setelah kita masuk ke menu config awal lagi, maka kita melakukan konfigurasi pada Gigabyte Ethernet 01. Perintahnya sama kayak tadi, in tab interface menggunakan gigabyte tab, kemudian 0/1, kemudian enter. Kita masukkan lagi IP-nya kayak tadi, IP spasi ad tab. Untuk IP-nya tadi di sini adalah 172.31.103.33. Kita masukkan juga subnet box-nya 255, 255. Jangan lupa titik 255, 255, 224. 172, 31, 103, 33, 255, 255, 255, 224. Kemudian kita enter. Jangan lupa kita no shutdown. Nah, enter. Enter, kita exit. Nah, setelahnya kita cek pada menu activity. Nah, sudah 60%. Kita bisa, untuk detailnya kita bisa cek result. Nah, kita lihat pada remote set 1 atau pada router 1 itu sudah checklist semua. Maka kita bisa close ini. Kita lanjut pada perintah yang kedua, yaitu adalah konfigurasi IP addressing on the switch tree. Oke, on the switch tree berarti pada switch ketiga. Switch tree ini, oke. Di sini kita konfigurasi yaitu menggunakan VLAN. Pertama, sama kayak router tadi, kita enable dulu, tab enable. Setelahnya kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah masuk, kita masuk ke interface. Berbeda dengan tadi yang router. Pada router tadi kita menggunakan yang namanya Gigabyte Ethernet. Kalau pada switch itu biasanya menggunakan VLAN ataupun bisa juga menggunakan fast Ethernet. Cuman pada project ini kita menggunakan VLAN, yaitu kita menggunakan VLAN 1. Kemudian enter, baru setelah masuk ke menu config if, baru kita masukkan IP address. IP address-nya kayak yang sudah dibuat, yang sudah ditentuin tadi di Excel. SW3 switch 3 ya. Berarti IP-nya adalah 172.172.31.103.66. 172.31.103.66. Kita masukkan subnet box-nya 255, 255, 255, 240. IP address 172.31.103.66.255, 255, 255, 240. Kemudian kita enter. Setelahnya jangan lupa kita no shutdown. Nah, setelahnya kita enter tadi, kita exit.
kita keluar dari menu config if. Untuk selanjutnya kita mengkonfigurasi default gateway dengan cara IP def, kemudian tab IP default gateway. Untuk default gateway-nya sendiri tadi kita pada switch 3 adalah 172.31.103.65. 172.31.103.65. Ini kalau default gateway biasanya tidak menggunakan subnet max-nya lagi. 172.31.103.65. Kemudian kita enter. Kemudian kita exit. Nah, kita lihat pada activity apakah ada kesalahan. Nah, kita bisa cek result-nya kayak tadi. Kita lihat pada switch 3 tidak ada kesalahan, sudah checklist semua. Lanjut, kita melakukan perintah step 4, yaitu configure IP addressing on user 4, including the default gateway. Oke, kita memasukkan IP pada PC 4 atau user 4 dan juga memasukkan default gateway-nya. Oke. Pada user 4, kita klik 2 kali pada user 4, kemudian IP configuration. Kita ubah ini menjadi static. Kalau di HCP berarti dia domain host control protocol, berarti sudah ditentukan sendiri. Karena kita memasukkannya secara manual, berarti kita memulai static. Untuk IPv4-nya tadi kita tentukan di Excel adalah pada user 4 172 31 172 31 103 94. 172 31 103 94. Oke, untuk subnet max-nya kita ubah sesuai yang sudah di Excel, yaitu 255 255 255 user 4 tadi ya, berarti 240. Oke, selanjutnya terakhir kita memasukkan default gateway, yaitu 172 31 103 81. Untuk DNS-nya sendiri kita tidak usah merubahnya. Kemudian kita bisa melihat pada menu activity lagi. Nah, kalau sudah completion-nya sudah 100%, kita boleh cek result lagi. Assessment items. Nah, ketika ini sudah checklist semua, berarti project yang telah kita kerjakan saat ini berarti sudah selesai 100%. Oke, kita boleh silang ini, kita silang ini. Sudah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya apabila ada kesalahan kata dan juga ada kata-kata yang tidak mengenakan hati. Sekian dari saya, Rizky Abad Panjaitan. Terima kasih semua.